Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Preity Sonia dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas AB2A. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi dari pelajaran pengantar ilmu ekonomi yang berjudul Supply, Demand, and Government Policies. Nah, ini dia chapter 6, Supply, Demand, and Government Policies. In a free unregulated market system, market forces establish equilibrium prices and exchange quantities. While equilibrium condition may be efficient, it may be true that not everyone is satisfied. One of the roles of economists is to use their theories to assist in the development of policy. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam sistem pasar yang bebas dan tidak teratur, kekuatan pasar menetapkan keseimbangan harga dan jumlah pertukaran. Nah, meskipun kondisi keseimbangan mungkin efisien, tapi mungkin benar bahwa tidak semua orang merasa puas. Dan pada peran ekonom, mereka menggunakan teori mereka untuk membantu pengembangan kebijakan. Oke, next. Price control, pengendalian harga. Nah, there are 2 points in here. Ada 2 poin di sini. Yang pertama, are usually enacted when policymakers believe the market price is unfair to buyers or seller. Nah, yang pertama itu adalah biasanya terjadi ketika pembuat kebijakan percaya harga pasar itu nggak adil kepada pembeli atau penjual. Nah, poin kedua, result in government created price ceilings and floors. Nah, hasil buatan pemerintah sendiri itu adalah harga tertinggi dan juga harga terendah atau harga maksimum dan juga harga minimum. Oke, next, price ceilings and price floors. Nah, price ceilings, harga maksimum, a legally established maximum price at which a good can be sold. Nah, harga maksimum itu adalah sebuah harga yang ditetapkan secara sah di mana yang baik dapat dijual. Nah, harga maksimum sendiri adalah harga di mana suatu barang atau jasa boleh dijual sehingga penjual tidak dapat menjual suatu barang tersebut dengan harga di atas harga maksimum tersebut. Nah, yang kedua ada price floor, a legally established minimum price at which a good can be sold. Nah, kalau harga minimum ini adalah sebuah harga minimum yang ditetapkan secara hukum yang baik dapat dijual. Nah, harga minimum atau harga terendah ini merupakan penetapan harga yang dilakukan pemerintah untuk melindungi si penjual. Nah, price ceilings, kita masuk ke harga maksimum terlebih dahulu. Two outcomes are possible when the government imposes a price ceiling. Nah, akan ada dua kemungkinan jika pemerintah memaksakan harga maksimum atau harga tertinggi. Nah, kemungkinan yang pertama, the price ceiling isn't binding if set above the equilibrium price. Nah, kemungkinan yang pertama adalah harga tertinggi tidak mengikat jika diatur di atas harga equilibrium. Nah, harga equilibrium itu sendiri biasa kita kenal sebagai harga keseimbangan. Nah, atau juga harga bebas. Nah, harga equilibrium itu adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan juga kurva penawaran. Nah, kemungkinan kedua, the price ceiling is binding if set below the equilibrium price, leading to a shortage. Nah, kemungkinan kedua, harga tertinggi bisa mengikat jika ditetapkan di bawah harga equilibrium, tetapi akan menyebabkan yang namanya kekurangan. Oke, kita next. Nah, di sini ada a price ceiling that is not binding. Nah, ini dia harga maksimum yang tidak terikat. Ini dia. Kita lanjut. Nah,
Yang gambar kedua ini adalah harga maksimum yang terikat. Nah, ini dia. Bisa kita lihat sama-sama. Kita lanjut. Effects of price ceilings. Nah, dampak dari harga maksimum. A binding price ceiling creates harga maksimum yang terikat akan menciptakan shortage because QD lebih besar daripada QS. Nah, di sini itu berarti kekurangan karena dapat menciptakan kekurangan karena QD-nya itu lebih besar daripada QS. Nah, QD itu sendiri adalah jumlah yang diminta dan QS itu sendiri adalah jumlah yang ditawarkan. Example, gasoline shortage of the 1970. Dan yang kedua ada non-price rationing. Nah, penjatahan harga. Seperti example-nya long lines, discrimination by sellers. Oke, kita next, kita masuk ke contohnya. Lines at the gas pump. In 1973, OPEC raised the price of crude oil in world markets because crude oil is the major input used to make gasoline. The higher oil prices reduced the supply of gasoline. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada tahun 1973, OPEC itu menaikkan harga minyak mentah di pasar-pasar dunia. Karena minyak mentah merupakan masukan utama yang digunakan untuk membuat bensin, harga minyak yang lebih tinggi mengurangi pasokan bensin tadi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, what was responsible for the long gas lines? Nah, apa yang dapat dipertanggungjawabkan? Apa yang bertanggung jawab untuk garis gas panjang itu gitu? Nah, di sini economists blame government regulation that limited the price oil companies could charge for gasoline. Nah, para ekonom mempermasalahkan peraturan pemerintah yang membatasi harga minyak untuk membeli bensin. Next, ini dia ada gambar the price ceiling on gasoline isn't binding. Nah, di sini dikatakan bahwa harga maksimum dari gasoline itu tidak terikat. Ini dia dapat kita lihat. Dan yang kedua, ini dia bahwa gambar yang menyatakan bahwa harga maksimum dari gasoline itu mengikat atau terikat. Oke, next. Selanjutnya rent control atau pengendalian sewa. Nah, di sini ada pengertian dan juga tujuan. Yang pertama, kita masuk ke pengertiannya. Rent controls are ceilings placed on the rent that landlords may charge their tenants. Nah, pengendalian sewa itu adalah sewa maksimum yang dikenakan tuan rumah kepada si penyewa. Nah, yang kedua ada the goal, tujuannya. The goal of rent control. Nah, the goal, tujuan dari pengendalian sewa ini adalah membantu orang miskin dengan membuat perumahan lebih terjangkau, seperti itu. Nah, di sini juga ada one economist called rent control. Seorang ekonom menyebut rent control itu sebagai cara terbaik, the best way, cara terbaik untuk menghancurkan kota, other than bombing. Nah, other than bombing, selain pengeboman. Nah, jadi ekonom itu menyebut bahwa pengendalian sewa ini adalah cara terbaik menghancurkan kota selain pengeboman. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia rent control in the short run. Pengendalian sewa jangka pendek ya. Nah, di sini dijelaskan supply and demand for apartment are relatively inelastic. Nah, penawaran dan permintaan apartemen
relatif, dan tidak elastis. Oke, gambar selanjutnya ini untuk pengendalian sewa yang jangka panjang. Nah, dijelaskan di sini, rent control causes a large shortage. Kontrol sewa menyebabkan kekurangan besar because the supply and demand, karena pasokan dan juga permintaan untuk apartemennya lebih elastis. Kita lanjut, price floors. Nah, sekarang kita masuk ke bagian harga minimum. Nah, when the government imposes a price floor, two outcomes are possible. Nah, ketika pemerintah memaksakan harga minimum, kemungkinan akan ada dua hasil. Yang pertama, the price floor is not binding if set below the equilibrium price. Nah, yang pertama itu harga minimum tidak mengikat jika diletakkan di bawah harga equilibrium. Nah, kemungkinan kedua, the price floor is binding if set above the equilibrium price, leading to a surplus. Nah, kemungkinan kedua ini adalah harga minimum akan menjadi pengikat jika diletakkan di atas harga equilibrium, sehingga menghasilkan yang namanya surplus. Nah, ini dia, ada gambar a price floor that is not binding. Nah, di sini dikatakan bahwa harga minimum itu tidak terikat. Nah, gambar kedua ini dapat kita lihat, di sini dikatakan bahwa a price floor that is binding, bahwa harga minimumnya itu terikat seperti itu. Oke, kita lanjut, effects of a price floor. Dampak dari harga minimum. Nah, yang pertama, a price floor prevents supply and demand from moving towards the equilibrium price and quantity. Nah, dampak yang pertama itu adalah harga minimum mencegah penawaran dan permintaan bergerak menuju harga keseimbangan dan kuantitas. Nah, dampak yang kedua, when the market price hits the floor, it can fall no further, and the market price equals the floor's price. Nah, dampak yang kedua itu adalah ketika harga pasar jatuh, itu bisa jatuh lebih jauh gitu, dan bisa jadi harga pasar sama dengan harga minimum. Oke, kita lanjut. Nah, a binding price floor causes. Nah, penyebab harga minimum yang mengikat. Yang pertama itu a surplus because QS lebih besar daripada QD. Nah, di sini dikatakan kelebihan karena QS-nya itu lebih besar daripada QD. Dan yang kedua, non-price rationing in an alternative mechanism for rationing the good using discrimination criteria. Nah, di sini dikatakan yang kedua, penyebab harga minimum yang mengikat itu adalah penjatahan non-harga adalah mekanisme alternatif untuk penjatahan yang baik dengan menggunakan kriteria diskriminasi. Nah, kita masuk ke example dari price floor atau upah minimum. Nah, the minimum wage, upah minimum. Nah, upah minimum ini adalah contoh penting dari harga minimum. Nah, di sini dikatakan bahwa hukum upah minimum itu ditentukan atau menentukan harga serendah mungkin untuk tenaga kerja yang setiap majikannya mungkin membayar si tenaga kerja seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada gambar a free labor market, pasar tenaga kerja bebas. Dan di sini ada gambar lagi a labor market with a minimum wage, pasar tenaga kerja dengan upah minimum. Dapat kita lihat perbedaannya. Nah, ini dia perbedaannya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya taxes atau pajak. Nah, governments levy taxes to raise revenue for public projects.
Nah, pemerintah memungut pajak untuk meningkatkan pendapatan proyek umum. Nah, yang menjadi pertanyaan, what are some potential impacts of taxes? Nah, apa yang menjadi dampak potensial dari pajak seperti itu? Nah, ini dia jawabannya. Yang pertama, taxes discourage market activity. Pajak itu mencegah kegiatan pasar. Yang kedua, when a good is taxed, the quantity sold is smaller. Nah, yang kedua, ketika kebaikan dikenai pajak, kuantitas yang dijual itu lebih kecil, seperti itu. Nah, yang ketiga, buyers and sellers share the tax burden. Nah, pembeli dan penjual itu sama-sama menanggung beban pajak. Selanjutnya, tax incidence is a study of who bears the burden of a tax. Nah, selanjutnya itu, insiden pajak adalah studi tentang siapa yang menanggung beban pajak. Nah, selanjutnya, taxes result in a change in market equilibrium. Nah, pajak menghasilkan perubahan keseimbangan pasar. Dan yang terakhir, buyers pay more and sellers receive less, regardless of whom the tax is levied on. Nah, pembayar membayar lebih dan penjual menerima kurang, terlepas dari siapapun pajak dikenakan. Oke, selanjutnya di sini ada gambar impact of a 5T tax levied on buyers. Dampak dari pajak dikenakan kepada pembeli. Ini dia gambarnya. Nah, selanjutnya sebaliknya dikenakan kepada si penjual. Impact of a 50 tax on sellers. Dapat kita lihat ya perbedaannya dari penjual dan juga pembeli. Nah, selanjutnya ini ada a payroll tax, gaji pajak. Nah, kita lanjut. The incidence of tax. In what proportion is the burden of the tax divided? How do the effects of taxes on sellers compared to those levied on buyers? Nah, jadi di sini ada pertanyaan, ada dua pertanyaan. Yang pertama, dalam hal apa beban pajak itu dibagi? Dan yang kedua, bagaimana dampak pajak atas para penjual dibandingkan dengan apa yang dikenakan atas pembeli? Nah, jawabannya adalah the answer to these questions depend on the elasticity of demand and the elasticity of supply. Nah, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dua tadi itu bergantung pada elastisitas permintaan dan juga elastisitas penawaran. Nah, ini dia ada gambar penawaran elastis dan juga permintaan tidak elastis. Seperti ini gambarnya. Oke, kita next. Dan ini ada inelastic supply, elastic demand, kebalikannya. Okay. So, how is the burden of the tax divided? Nah, jadi bagaimana beban pajak itu dibagi? Dan ini jawabannya. The burden of a tax falls more heavily on the side of the market that is less elastic. Nah, beban pajak itu lebih berat di sisi pajak yang kurang elastik. Okay, maybe that's all I can explain to you. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan kata dan juga tingkah laku saya yang tidak enak untuk dilihat. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.